Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, masih melanjutkan pekerjaan kemarin Honda Prima yang sudah melakukan perbaikan di bagian karburator. Kemarin untuk bagian pilot jet sudah kita ganti dengan ukuran yang normal, karena untuk pilot jet sebelumnya itu lubangnya terlalu besar, bahkan sama ya dengan lubang main jetnya. Jadi ini sudah kita ganti. Kemudian untuk hasil kemarin sudah menunjukkan bahwa pembakaran di ruang bakar antara campuran bahan bakar dan udara itu sudah mulai ada kesesuaian. Terbukti untuk busi sudah tidak hitam pekat seperti di awal sebelum kita perbaiki. Namun di sini masih ada satu kekurangan Kang Bro, dia masih sulit sekali untuk dinyalakan. Nah, seperti biasa ya, yang di video-video saya masalah setting karburator atau setel karburator itu saya selalu mengaitkan antara karburator dengan pengapian, juga kompresi, dan juga ketepatan top timing di bagian mesin itu sendiri. Ini khusus untuk 4 tak ya, untuk top timing. Nah, di sini untuk kekurangan dari motor Prima ini, di bagian pengapian itu lemah Kang Bro. Nah, ini yang mengakibatkan untuk motor ini susah untuk dinyalakan. Proses penganalisaannya Kang Bro, kita mulai dari api yang ada di busi ya. Kondisinya kan bisa dilihat secara fisik. Kalau dia besar, apakah dia kecil? Nah, itu nanti kalau dia kecil itu menandakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pengapian, sistem kelistrikan motor ini pasti ada yang mengalami lemah Kang Bro. Dia masih ada api tapi kecil. Bisa jadi koil, CDI ataupun spool CDI-nya. Spool CDI yang ini Kang Bro, di sini sudah saya buka ya untuk bagian bak magnet kiri. Ini untuk spool CDI-nya Kang Bro. Kemudian untuk cara penganalisaan selanjutnya Kang Bro, kalau sudah diurut seperti itu, kita bisa langsung mencoba kalau misalkan ada CDI yang baru, CDI lain baru, ataupun CDI motor lain tapi yang masih normal. Kita langsung bisa di rubbing ya, untuk mempercepat proses penganalisaan. Nah, ini kemarin sudah saya coba rubbing menggunakan CDI baru, namun hasilnya sama saja, api masih kecil Kang Bro. Lalu saya lanjutkan mengecek di bagian kabel hitam leres merah ini yang berasal dari spool CDI. Dan ternyata untuk spool CDI, untuk bagian kabelnya di sini ya, ini sudah disambung sendiri kemarin pakai solder. Dan untuk kabelnya yang ke bawah ini masih warna standarnya, hitam leres merah. Tembusnya ke sini ke spool. Nah, ini saya cek dari keluaran kabel hitam leres merah dari spool ini, saya coba langsung groundkan ya. Ternyata apinya memang tetap kecil Kang Bro. Nah, untuk meyakinkan lagi kita bisa gunakan multitaster untuk mengecek resistansi dari spool CDI ini Kang Bro. Kita bisa cek langsung ya menggunakan avometer di skala ohm. Oh, saya taruh bawah saja biar gampang. Ini coba saya cekkan dulu. Terbaca 116 ohm, kecil ya, tapi memang untuk spesifikasi spool CDI dari Prima ini tidak tinggi, tidak terlalu tinggi seperti kayak Yamaha Viz R Kang Bro. Mungkin sekitar 250, ini sudah bagus banget. Kita coba ini spool CDI yang baru ya, 183. Lumayan jauh untuk selisihnya, namun ini belum sampai 200 ohm.
Tapi langsung saja kita coba Kang Bro, kita lepas untuk CDI, spool CDI yang lama, lalu kita pasang yang ini. Nanti langsung kita cek keluaran di busi langsung ya, karena saya sudah yakin untuk bagian spoolnya ini memang bermasalah, sudah lemah. Jadi langsung saja kita ke proses pelepasan spool lama, lalu kita pasang yang baru. Baik Kang Bro, untuk spool yang baru sudah terpasang, dan di sini saya tambahkan informasi Kang Bro. Kemarin untuk spool ini di bagian dalam sini itu kemasukan air. Nah, kemungkinan kemasukan air itu karena bagian perpaknya sini Kang Bro itu cuma dikasih sealer. Packingnya masih ada, cuma ditambah sealer, dan ada di bagian-bagian tertentu yang sudah putus untuk packingnya. Nah, ini packing akan kita ganti dengan yang baru juga. Ini ya, sudah saya sediakan. Kemudian untuk lubang di bawah sini Kang Bro, ini diusahakan harus tidak kemasukan kotoran ya. Ini untuk lubang ini lubang pembuangan jika ada air yang masuk. Selanjutnya, air bisa masuk juga dikarenakan dari ini penutup kabelnya ya, yang berupa karet ini sudah keras. Kemudian posisinya kemarin itu juga nggak terpasang dengan sempurna. Nanti kita bantu kasih lem saja di sini. Kita tambahkan lem packing atau lem sealer di sini ya, biar dia nggak jadi jalan masuk air. Oke, kurang lebih seperti itu untuk informasi tambahan. Selanjutnya kita akan pasang penutup bak magnet ini, lalu akan kita coba. Ini untuk pedal as persneleng di las paten Kang Bro, sehingga ini agak susah untuk menutupnya ya. Kemarin saja untuk posisi melepas itu juga sulit karena bersenggolan dengan pedal persneleng ini ya, untuk tutup magnetnya ini.
Selanjutnya kita sambung ya untuk kabel keluaran spool ini ke sini, dan kita langsung cek saja untuk apinya di ujung kabel koilnya Kang Bro, di sebelah kanan. Oke, sudah besar ya. Kedengeran. Langsung kita coba pasang ya busi. Ini posisi sudah nginep 1 malam Kang Bro, belum nyala. Ini posisi masih dingin. Kita coba langsung nyalakan tanpa proses pengecukan juga di karburator, apakah langsung bisa menyala atau belum. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali engkol langsung menyala Kang Bro. Knalpot bocor. Oke Kang Bro, kita coba bawa jalan ya. Nanti setelah dibawa jalan, kita langsung coba cek di bagian busi warnanya kayak apa. Oke, kita bawa jalan dulu. Naik motor butut. Wah, goyang-goyang. Kaki-kakinya nggak aman ini buat ngebut. Kita jalan santai saja. Kaki-kakinya Oke Kang Bro, kita sudah bawa jalan ya, dan untuk langsangnya ini normal ya. Gas-gasannya juga enteng,
tapi tadi mau dibawa ngebut untuk kaki-kakinya itu sok belakang ya, nggak nyaman banget. Untuk motornya sedikit berasa putih sebenarnya Kang Bro. Oke lah, tapi itu nggak masalah ya. Yang penting untuk proses setting karbu, kemudian awalnya sulit untuk dinyalakan sudah teratasi ya. Sulit dinyalakan ternyata karena memang pengaruh dari pengapian yang sudah mulai lemah. Dan ini sudah kita temukan untuk bagian spool CD-nya yang lemah. Sudah kita lakukan penggantian dan sudah kita tes. Untuk nyala sudah gampang gitu. Sekarang kita coba cek bagian busi. Nah ini ya yang bisa menjadi acuan setelah kita proses setting karbu. Jadi setting karburator itu banyak faktor pendukung lainnya seperti pengapian, kompresi, kemudian ketepatan top timing ya. Oke ya, businya seperti yang kemarin ya. Maksudnya tidak hitam pekat seperti kemarin. Untuk bagian tengah sini nanti akan berangsur-angsur bersih Kang Bro. Seiring pemakaian tiap hari di bawah jalan akan bersih dengan sendirinya. Ini masih banyak banget kotoran di dalam ruang bakar Kang Bro. Karena untuk posisi kemarin penggunaan pilot jet itu sama sekali tidak tepat ya, overdosis, lubangnya terlalu besar sehingga kerak atau kotoran sisa pembakaran itu masih banyak di dalam ruang bakar, juga di knalpot. Ini untuk nyalanya sudah mudah sekali ya. Kemudian untuk pemakaian bahan bakar saya berharap ini akan jauh lebih irit dibanding sebelumnya, seperti keluhan yang sudah dikeluhkan oleh owner atau pemilik motor ini. Oke, kita coba pasang kembali. Kemudian kita coba nyalakan lagi. Oke ya, nyalanya mudah banget. Oke, demikian untuk perbaikan Honda Prima ini. Melakukan penggantian spool CDI, di mana mengakibatkan untuk proses penyalaan motor ini menjadi sulit. Dan untuk karburator, sudah saya buatkan video kemarin ya, untuk proses servis dan perbaikannya. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya cepat berkembang dengan cara like, komen, dan juga share, serta subscribe buat yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan setiap saya upload video-video terbaru. Saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.